Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukran Ustadz Darmin, koordinator acara, sekaligus pengurus masjid Darul Hikmah DPP Wahda Islamiyah, yang alhamdulillah setiap pekan hari Ahad Ustadz melaksanakan program tadabbur Al-Quran. Masya Allah, dirangkaikan biasa dengan program ngopi-ngopi, ya. Alhamdulillah. Adakah, ya? Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan subuh hari ini atau pagi hari ini kita akan bersama-sama mempelajari, mentadabburi daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Ali Imran, surat ketiga ayat ke-190 dan mungkin beberapa ayat setelahnya. Namun sebelumnya itu mari kita baca dulu, ya. Insyaallah kami akan bacakan sambil Bapak melihat, ya, kita sama-sama dapat pahala, ya. Mudah-mudahan saya dapat pahala membaca, antum semua dapat pahala melihat dan mendengarkan, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan النهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك
إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد Allahumma arhamna bil Quran. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang terkadang kita banyak melalaikan, dan subhanallah terkadang kita mencari kenikmatan duniawi yang fana, lantas kemudian nikmat yang seharusnya kita dapatkan setiap saat kita lalaikan. Itulah nikmat tilawah dan tadabbur Al-Quran. Subhanallah. Ya. Berkata Al-Khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu wa ardhah, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina." Seandainya hati kita ini bersih, dia tidak akan pernah kenyang daripada membaca kalamullah, firman Allah, Al-Quranul Karim. Subhanallah, pada ayat ini, surah Ali Imran, ayat 190, kita diarahkan untuk ya, dan bukan sekedar tetapi menambah iman kita dengan mempelajari, mentadabburi, berta'ammul pada ayat-ayat Allah yang jenis kedua. Kalau yang tadi kita maksudkan itu ayat tanziliyah, ayat-ayat yang diturunkan, difirmankan oleh Allah Ta'ala untuk mentadabburinya. Am ala qulubin aqfal. Ada ujian tadi. Ya. Sekali lagi kita kembali mengingatkan maka mengamalkan tadabbur. Kalau kita lihat akar-akarnya, satu akar-akar dengan kata dulu. Apa yang dulu? Dubur artinya sesuatu yang mengikat, ya, ada bekasnya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan
فلا تدعن دبر كل تقول اللهم أعني على ibadat. Aku mencintaimu karena Allah. Ya, dzikrika wa syukrika. Zikir kepadamu, bersyukur kepadamu. Ini artinya dubur itu sesuatu yang maka tadabbur artinya kita ayat yang kita itu ada bagian belakangnya. Itu yang paling ada ya amal mengiringi kita khalqis samawati sesungguhnya dan langit ya waqtilal lail wan nahar orang-orang yang berada di lebih berdua tapi ketika dia pelajari ilmu fisika sangat dalam dia bilang saya kembali ke sini orang sudah banyak yang jadi kalau dilihat orang yang tidak bisa lihat lumpuh seluruh tubuhnya dia cuma bicara alat
Tidaklah kau ciptakan ini sia-sia belaka. Subhanak. Ya, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Faqina adzabannar. Lindungi kami daripada azab neraka. Nah, jadi sepintar-pintarnya Stephen Hawking, mohon maaf, dia tidak cerdas. Karena kepintarannya dalam mengoleksi banyak data-data tentang alam semesta, tidak mengantar dia untuk beriman. Subhanallah. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya ayat-ayat kauniyah ini jika diiringi dengan tadabbur kita pada ayat-ayat tanziliyah, membaca tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini, pasti akan mengantarkan kita untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala, mengimani ayat-ayat tanziliyahnya. Tentang tanziliyah mengarahkan kita untuk ayat tanziliyah inilah Al-Qur'an, dan ayat kauniyah adalah semua yang ada di alam semesta ini, termasuk diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Maka pada dirimu, mengapa kau tidak perhatikan? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam ayat ini, ya, ada sababun nuzulnya. Ya. Diriwayatkan, ya, ini dalam At-Tabarani meriwayatkan satu riwayat dari Abdullah bin Abbas bahwa orang-orang Quraisy itu mendatangi orang Yahudi, ya. Maka mereka orang-orang Quraisy ini berkata, "Bima ja'akum Musa?" Apa keistimewaannya Musa, ya, sehingga kalian sangat mengagungkannya, ya. Maka mereka berkata, "Asahu wa yaduhu bayda lin-nadirin." Tongkatnya dan tangannya yang bisa bersinar. Tongkatnya Nabi Musa kan kita tahu bisa dilempar jadi ular besar, dipukulkan ke laut, laut terbelah. Ya, hebat, ya. Masya Allah. Nah, kemudian dia datangi lagi orang Nasrani, ini orang-orang Quraisy, datangi lagi dia studi banding ini, ya. Pertama datang ke orang Yahudi, ya. Apa kehebatannya nabinya orang Yahudi? Sekarang datang lagi ke orang Nasrani, ya. Wa ta'an nasara faqalu, maka mereka berkata, ya, kaifa kana Isa? Kalian ini sangat mengagungkan bahkan menyembah Isa. Apa kehebatannya itu Isa? Qalu, ya, maka mereka berkata, kana yubri'ul akmaha wal abras. Jadi orang sopak, ya, orang tuli dibuat mendengar, orang menderita sopak, ya, mirip-mirip penyakit kulit tertentu jadi sembuh. Wa yuhyil mauta, lebih hebat lagi, bisa menghidupkan orang yang mati, ya. Sekarang mereka sudah tahu, oh ini hebat nabinya orang Yahudi, demikian juga Isa ini yang disembah oleh orang Nasrani punya kemukjizatan yang sangat luar biasa. Dia bilang ini Muhammad datang-datang, ya, mengaku nabi,
kita tuntut dia dengan sesuatu yang luar biasa juga, ya, kemukjizatan yang luar biasa. Fa'atau Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqalu, kemudian mereka berkata, ud'u lana rabbak yaj'al lana as-safa dhahaban. Iya. Kalau Nabi Musa bisa memukul laut, jazakallahu khair, assalamualaikum ilaik, sudah menikah, zawajakallahu ukhtan salihah. Nah, jadi kita lanjutkan, kita minum dulu. Nah, kalau Nabi Musa bisa memukul laut dengan tongkatnya, laut terbelah. Isa bisa menyembuhkan orang sopak, membuat orang buta melihat, ya, orang tuli mendengar, ya, bahkan hidupkan orang mati. Wahai Muhammad, berdoa minta kepada Tuhanmu, jadikan bukit Sofa ini, ya, sebagai emas. Bayangkan Pak, ya. Dia bilang kalau memang kau Nabi, jadikan ini bukit Sofa ini. Kita bapak-bapak yang pernah umrah haji, ya, lihat itu bukit Sofa yang dilindungi dengan kaca sekarang itu gunung Pak, ya, bukit besar sekali. Jadikan ini emas, ditantang, ya. Kalau kau mau mengaku sebagai nabi, ya, Musa pukul tongkat, laut terbelah, Isa menghidupkan orang mati, kau Muhammad, ya, kata orang Quraisy ini, jadikan bukit Sofa ini seperti emas. Maka pada Arafah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berdoa, minta kepada Allah, jadikan Sofa ini seperti bukit Sofa seperti menjadi emas. Maka ya, bukannya bukit Sofa menjadi emas bukan berarti tidak diterima doanya Nabi, tidak. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan yang lebih hebat lagi. Berikan yang lebih hebat. Apa itu? Turun ayat. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, bergantinya siang dan malam, ada tanda-tanda bagi orang berpikir. Artinya apa? Kalau kalian itu makan akal, ya, berpikir wahai orang-orang Quraisy, apa yang terjadi setiap pagi, setiap petang dengan bergantinya malam dari siang ke malam, dan kalian perhatikan penciptaan alam semesta ini, itu lebih hebat daripada seandainya bukit Sofa itu berubah menjadi emas. Ya, subhanallah. Bapak dan ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar, ya. Kita duduk Pak. Pergantian Allahu Akbar, ya. Itu juga sebenarnya adalah mukjizat yang kadang-kala kita abai, kita lalai. Apa yang kebanyakan dilakukan orang pada saat bergantinya siang dan malam, Pak? Tidur. Ya. Yang enggak sholat lanjut tidurnya. Yang pergi sholat subuh pulang tidur lagi. Ya. Luput kita menyaksikan peristiwa alam yang luar biasa. Sampai banyak penyair, mohon maaf, banyak penyanyi, ya, mengubah puisi, mengubah lagu tentang namanya pagi, Pak. Ya. Kita dulu waktu istilahnya orang masih jahiliyah, ya. Ada seorang penyanyi yang akhirnya masuk Islam, ya. Namanya Cat Stevens. Masuk Islam, mengubah nama menjadi Yusuf Islam, Brother Yusuf Islam. Alhamdulillah kami sempat bertemu di Jakarta, ya, ketika beliau di Jakarta. Ada ini, jangan diambil lagunya, tapi apalagi namanya syairnya. Terkenal sekali tahun 70-an, 80-an dengan judul lagu yang berjudul Morning Has Broken.
Morning has broken like the first morning. Ya. Pagi yang merekah, seperti pagi yang pertama sekali ada. Artinya, ya, ini si kafir waktu itu. Tapi dia perhatikan bagaimana pagi itu datang, ya, menjadi satu keajaiban yang luar biasa sebenarnya. Kenapa bisa dari gelap tiba-tiba menjadi terang? Tidak tiba-tiba, tetapi ada prosesnya. Ya. Ada terbit dulu kalau kita namanya, ya, fajar kadhib. Kemudian menjadi fajar shadiq. Kemudian mulai ada, ya, matahari yang menyembul, ya, merekah seperti sinar merah yang datang merambat perlahan-lahan. Akhirnya menjadi matahari yang besar dan kemudian menyinari seluruh bumi. Ya. Subhanallah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna al-laila wan-nahara ayatain." Dan kami jadikan apa? Malam dan siang sebagai dua tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi kita bacakan dalam surah Al-Isra. Dalam surah Al-Furqan juga tadi, ya. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala an-nahara khilfatan wa ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Kami jadikan malam dan siang bergantian, ya, sebagai apa? Tanda-tanda, ya, bagi orang-orang yang mau berzikir dan kemudian bersyukur. Bahkan subhanallah, Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seandainya, ya, malam itu terus-menerus, ya. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya afala tasma'un. Katakanlah wahai Muhammad, tidaklah apakah kalian tidak memperhatikan seandainya Allah menjadikan bagi kalian malam itu abadi, tidak ada yang namanya siang. Ya. Siapakah yang sanggup mendatangkan sinar matahari yang datang menerangi? Ya. Afala tasma'un. Nah, ini tadaburnya beberapa ulama, ya. Afala tasma'un, mengapa kalian tidak mendengarkan? Ya. Apakah kalian tidak mendengarkan? Ya. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah. Katakanlah wahai Muhammad, apakah kalian tidak memperhatikan seandainya Allah menjadikan bagi kalian siang itu abadi, tidak ada malam, ya? Tidak ada malam, bagaimana Pak? Ya, satu, ya. Kita mau malam juga, ya. Banyak aktivitas-aktivitas yang dilakukan khusus pada malam hari. Tempat kita mendapatkan ketenangan. Subhanallah, ya. Man ilahun ghairullahi ya'tikum bilail. Siapakah Tuhan yang akan sanggup mendatangkan bagi kalian malam hari itu? Ya. Kununa fihi, pada malam hari itu kalian berdiam diri, lebih tenang. Afala tubsirun, mengapa kalian tidak melihat, tidak memperhatikan? Nah, ini ketika bercerita tentang malam hari, ayat ditutup dengan afala tasma'un, ya, mengapa kalian tidak mendengar? Ya, ketika Allah mengabarkan kepada kita tentang siang hari, ayat ditutup afala tubsirun, ya. Kata para ulama, pada malam hari itu pendengaran menjadi lebih kuat daripada siang hari. Ya. Kalau siang hari pasti penglihatan lebih jelas daripada malam hari. Ya. Betapa indahnya ini ayat-ayat Allah mengajak kita untuk perhatikan. Ini saja Pak satu ini, ya. Siang dan malam. Kemarin beberapa hari lalu saya pulang dari masjid, ada taklim, ya.
kultum ya di Masjid Baruga, pulang saya terpaku di tengah jalan ya. Ini pas pergantian saya singgah. Di situ ada pepohonan. Di situ ada bekas galian, bahkan bekas galian Pak ya, bangunan. Ada air yang tergenang seperti danau-danau kecil. Matahari mulai merkah dari timur. Subhanallah. Saya berdiri di atas mobil dan coba saya perhatikan, subhanallah, saya bilang, ya, ini fenomena yang terjadi sehari-hari. Ini lebih hebat daripada seandainya Bukit Sofa itu menjadi emas. Kalau orang perhatikan, kenapa bisa malam menjadi siang, siang jadi malam? Ya. Ini karena terjadi setiap hari, kita anggap biasa saja. Padahal ini peristiwa yang luar biasa. Sayyid Qutb rahimahullah dalam tafsir fi Dhilalil Quran, ya, ketika menjelaskan atau memberi komentar pada surah Al-Fil, ya, subhanallah, beliau mengatakan begini, ya. Karena ada sebagian ulama yang terkena dengan virus yang namanya aqlaniyah, ya. Seakan-akan kalnya yang dipertuhankan, ya. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tarmihim bi hijaratin min sijil", burung-burung ababil itu melempari pasukan Abraha, pasukan gajah itu, ya, dengan bebatuan dari sijil, ya. Tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ya. Nah, habis semuanya ini. Ini ada sebagian ulama mengatakan yang dilempar itu adalah bakteri penyakit, ya. Yang membuat, jadi dia mau menafsirkan secara ilmiah katanya, bakteri penyakit yang membuat gajah-gajah itu akhirnya terinfeksi dan mati. Ya. Dia bilang, saya tutup. Apa yang susah kalau Allah mau kirim itu burung ababil lemparkan batu? Ya. Selalu akan mau ditafsirkan Quran dengan ilmiah. Ya. Saya tutup bilang, kalau Allah sudah bilang begitu, ya kita beriman saja. Kenapa kita tidak beriman? Dia bilang, karena peristiwa ini tidak biasa. Ya. Dia bilang, saya tutup, sebenarnya ada peristiwa setiap hari kita saksikan, peristiwa luar biasa. Ya, bahkan lebih hebat daripada mungkin batu-batu ababil itu yang dilempar oleh burung ababil, tapi karena terjadi tiap hari kita sudah biasa, kita anggap tidak ada apa-apanya. Bergantinya siang dan malam, Pak. Ya. Bergantinya siang dan malam itu ketika turun ayat itu, inna khalqis samawati wal ardh, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, ini bergantinya siang dan malam itu kalau kau perhatikan, itu lebih hebat daripada seandainya Bukit Sofa itu menjadi emas. Jadi Rasulullah minta, sebagaimana tuntutan orang Quraisy, Allah beri yang lebih hebat lagi, yaitu ayat ini. Dia menjadi abadi, ya. Menjadi peringatan yang terus-menerus kepada kita. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tahukah kita di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Coba kalau kita berpikir ini, Pak, kenapa bisa terjadi yang namanya siang? Kenapa? Ya. Menurut ilmu astronomi itu karena matahari itu, bumi itu berputar mengelilingi poros. Ya. Matahari bumi mengelilingi porosnya itu, Pak, selama berapa lama? Ya. 1 kali 24 jam. Ya. 1 kali 24 jam. Kita yang berada di garis khatulistiwa ini, ya, memang melihat hampir seimbang antara malam dan siang. Walaupun menurut ilmu astronomi ada yang namanya pergerakan semu matahari, ya, sehingga kadang-kala malam siang, malam lebih banyak atau siang lebih banyak, ya. Dan teori Copernicus, ya, tentang heliosentris namanya, bahwa bumi juga itu selain berputar mengelilingi porosnya, dia juga berputar mengelilingi
matahari. Ya. Tetapi penemuan terakhir menunjukkan bahwa sebenarnya ada perputaran matahari juga mengelilingi bumi. Jadi semuanya berputar, Pak. Subhanallah, ya. Ini penciptaan, ya. Disebutkan dalam Al-Quran, yasbahun. Ya. Dia berputar semuanya. Matahari, bulan, bumi, semua berputar dengan garis edar yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Terjadilah siang dan malam. Ini cuma pengamatan kita. Ya. Nah, di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, itu matahari tidak akan pergi terbit kecuali dia sudah diizinkan oleh Allah. Dia minta izin, ya Allah, saya mau terbit setiap hari, Pak. Allah izinkan. Terbit kok dari timur. Ya. Dia mau terbenam, minta izin, terbenam di barat. Nanti akhir zaman, pada saat sudah mendekati hari kiamat, matahari minta terbit, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak izinkan lagi terbit dari timur. Ya. Terbit kok dari barat. Bagaimana kalau sudah seperti itu, Pak, ya? Nah, terbenam, minta terbenam, terbenam kok di timur. Jadi sebenarnya terjadinya, ya, peristiwa pagi, ya. Peristiwa pagi ini, subhanallah, ini adalah merupakan peristiwa yang luar biasa. Bagi orang-orang yang beriman akan melihat ini sebagai sesuatu yang luar biasa. Sayyid Qutb rahimahullah dalam fi Dhilalil Quran mengatakan bahwa peristiwa ini terjadi setiap hari. Cuma karena kita mu'tad, kita ini selalu terbiasa melihatnya sehingga kita anggap biasa-biasa. Padahal itu peristiwa luar biasa, Pak. Maka kita diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Perhatikan itu malam dan siang, ya. Bahkan dalam surat Al-Qasas tadi ini, seandainya malam itu terus-menerus, seandainya siang ini terus-menerus, ya. Adanya siang dan malam ini menjadi, ya, perhatian bagi para pujangga yang mendekatinya dengan perspektif rasa, ya. Ini saja sudah luar biasa, Pak. Siang, malam, ya, beribu-ribu bait puisi terjadi, ya. Betapa banyaknya nasyid tercipta, ya, hanya karena memperhatikan pagi, ya, siang, malam. Allahu Akbar, ya. Fenomena ini dipelajari oleh para ahli astronomi. Subhanallah. Apa yang mengiringi terbitnya matahari, Pak? Dalam fenomena alam, kalau kita pergi ke hutan, ya. Pak Musri yang biasa merambah hutan, ya. Kalau di kampung, kita pergi kampung, ya. Di mana banyak pohon, di situ datang burung banyak bertengger, Pak. Ya. Jadi caranya kalau kita mau tangkap burung, mau memelihara burung sebenarnya, tidak perlu kita bikin sangkar, tanam pohon banyak-banyak, ya. Insya Allah pagi-pagi itu kita akan perhatikan, Masya Allah, ya, ada burung yang berkicau. Allahu Akbar. Ini saja mengantarkan kita lagi kepada satu hadis Rasulullah SAW. Ini bicara tentang burung di pagi hari, Pak. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr tamdi khimasan wa taruhu bitanan." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benarnya tawakal, sungguh Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung-burung yang terbang di pagi hari mencari rezekinya, ya, dalam keadaan perut yang kosong. Sore hari kembali ke sarangnya, perutnya sudah terisi. Ya. Jadi burung-burung yang sehat itu, Pak, ya, di pagi hari sudah bangkit, ya, mencari rezekinya. Ya. Nah, kalau burung yang sakit, ya, tinggal saja di sarangnya. Tapi jarang sekali kita saksikan ada burung yang tinggal di peraduannya pagi-pagi hari, ya, terbang meninggalkan sarangnya. Kenapa? Karena dia mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ini fenomena pagi, Pak. Fenomena pagi ini mari kita nikmati, ya. Ya, jadi tadabbur kita pada hari ini, ya, mengajak kita untuk mentadabburi ayat ini
yang mengajak kita untuk memperhatikan alam semesta. Subhanallah, Pak. Pagi hari kita saksikan. Kita punya tanaman, Pak. Tanaman-tanaman hias. Ya. Banyak tanaman hias kita. Ada namanya bunga mawar, bunga melati. Ya. Tanaman obat namanya kumis kucing. Ya. Ada tomi itu namanya lidah mertua. Ya. Oh, juga ada. Ya. Ada, ya. Ya. Tidak sopan sebenarnya namanya, Pak, ini. Ya. Nah, subhanallah. Perhatikan ketika menetes embun pagi. Ya. Orang selalu sebut apa? Embun pagi. Bagaimana itu embun pagi, Pak? Ya. Kalau di closing itu dalam kamera, ya, itu daun-daunan itu ada embun yang turun di pagi hari, melekat pada dedaunan, dan indahnya itu luar biasa, dedaunan yang kemudian menetes satu persatu. Ya, air yang menetes satu persatu. Kita belajar lagi tentang air. Ya, ini air kita minum, Pak. Ya. Nah, dalam ilmu pengetahuan alam dulu, ya, saya pernah mengikuti satu pelatihan dengan Pak Musri juga, ya, tentang lingkungan hidup. Profesor siapa itu menjelaskan dari Unhas ada yang namanya the cycle of water. Ya, peredaran air. Jadi air itu, Pak, beredar terus. Kita lihat air itu selalu apa? Merembes. Orang yang bikin bangunan sehebat apapun betonnya, ya, rata-rata pasti ada rembesan air. Air itu akan selalu turun ke bawah. Ya, subhanallah. Tetesan-tetesan air yang luar biasa ini, yang kita perhatikan dari embun pagi, itu menetes masuk ke dalam tanah. Di dalam tanah berjuta-juta tetesan air itu. Allahu Akbar. Ya. Kita lihat saja tetesan air seperti itu, Pak. Masya Allah, air itu akan, ya, berkumpul kembali di dalam tanah, mengalir, ya, sampai kemudian ke solokan, sungai, laut. Di laut lagi ada sinar matahari, ya, terjadi proses hujan namanya udara berkondensasi, ya, terjadi awan menurunkan hujan lagi, begitu berputar terus, Pak. Dan subhanallah, ya, saya pernah mendengarkan satu ceramah, ya, seorang ustadz yang ahli fisika juga, ya, jurusan fisika memang, ya, tapi ustadz, ya, beliau menjelaskan bagaimana biasa digambar itu air, Pak. Kalau gambar orang, bagaimana tetesan air itu? Ya. Itu coba kita bayangkan satu benda dengan berat tertentu, ya, dilemparkan dari jarak beratus-ratus meter ke atas. Ya. Ini saja, Pak. Ya. Kalau dilemparkan dengan kecepatan yang konstan, ya, benda yang sebenarnya tidak terlalu berat, tetapi dilemparkan dengan berat yang konstan, dengan bentuk yang runcing, itu kalau turun, Pak, ya, dengan kecepatan tertentu, itu bisa langsung tembus. Ya, makanya air itu dibikin sebagai senjata juga oleh polisi untuk membubarkan demonstrasi. Ya, namanya apa? Water cannon, ya, tembakan air. Nah, hujan sebenarnya itu adalah water cannon yang luar biasa. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan gumpalan-gumpalan air, tetesan-tetesan air hujan itu sedemikian rupa bentuknya sehingga dia turun dari, ya, dari awan, dari langit, ya, yang jaraknya mungkin beberapa puluh atau berapa ratus kilometer bahkan, turun dan menjadi aman bagi manusia. Ini subhanallah, ya. Itu saja membuat kita berkata, wahai Stephen Hawking, kenapa kau tidak beriman? Ya? Padahal kau tahu ini. Subhanallah.
Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa pagi sedemikian banyak memberikan inspirasi kepada kita. Semua yang kita saksikan ini sejatinya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pohon yang tumbuh, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Wa taral arda hamidatan. Kalian melihat bumi itu, ya, hamidah, ya. Kering, jamid. Ya. Fa idza anzalna 'alaiha al-ma', kalau kami turunkan air hujan, ihtazzat warabat, bergetar, ya. Ada pergetaran pada bumi karena turunnya air hujan, dan dilanjutkan dengan warabat. Kemudian Allah tumbuhkan. Itu benih-benih tumbuhan ada di dalam bumi, ya. Dia keluar seakan-akan Allah itu merekahkan, ya. Ihtazzat, ya, merekah bumi itu demi keluarnya apa? Benih tumbuhan itu yang akhirnya menjadi tunas-tunas pohon. Yang kemudian tunas-tunas pohon itu, subhanallah, tumbuh menjadi pohon-pohon yang beraneka ragam. Di bumi yang sama, di tanah yang sama, tumbuh di sebelah sini pohon mangga. Tumbuh di sebelah sini pohon kedondong. Tumbuh di sini pohon yang beraneka ragam. Padahal dari tanah yang sama. Kenapa bisa muncul tumbuhan yang berbeda-beda? Siapa yang mengatur itu? Ya? Apakah ada manusia yang bisa mengaturnya? Tidak ada yang bisa, Pak. Allahu Akbar. Ya? Sebentar kita minum-minum kopi di luar, tiba-tiba lalat berterbangan. Ya? Lalat saja ini, Pak. Ya? Sehebat-hebatnya yang namanya kemampuan manusia membuat robot, adakah yang bisa seperti lalat? Allahu Akbar. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala, ya. Coba diingatkan saya ayatnya itu, ya. Ada kata-kata fauqa, ya. Dalam surat Al-Baqarah, ya. Coba kita lihat dalam surat Al-Baqarah. Nah. Ini bercerita tentang lalat, Pak, ya. Bercerita tentang lalat. Innallaha la yastahi ayyadriba masalan, ya. Coba bagaimana ayatnya? Ma ba'udatan fama fauqaha. Bagaimana terjemahannya, Pak? Coba dilihat terjemahannya, ya. Nah. Nah. Itu terjemahan tidak salah juga, ya. Yang lebih kecil daripada itu. Tapi penelitian sekarang memberikan fakta bahwa kata-kata Allah tidak malu memberikan perumpamaan, ya, berupa seekor lalat dan apa yang ada di atas itu fauqaha diterjemahkan dan yang lebih kecil dari lalat. Tidak salah, ya. Tetapi ada kebenaran lain juga yang terbukti bahwa kata-kata yang di atasnya itu ketika dilihat pakai mikroskop, ya, super mikroskop, ternyata di atasnya lalat ada lagi hewan serangga lain, ya, yang hinggap di atasnya lalat seperti burung yang hinggap di atasnya kerbau. Mengambil manfaat daripada kerbau. Kalau kita gembala kerbau itu, Pak, ada burung-burung ini, ya. Ini dalam ilmu biologi namanya, ya, simbiosis mutualisme, ya. Hubungan yang saling menguntungkan, ya. Nah, lalat itu, kerbau itu butuh burung-burung yang bertengger di atasnya mematuk beberapa serangga-serangga, ya. Karena subhanallah itu kerbau tidak bisa kodong menggaruk, ya. Kalau dia gatal-gatal, dia tidak bisa seperti kita menggaruk begini, ya. Karena memang saya sudah gatal juga, ya. Nah, ini ada alatnya. Kerbau tidak bisa begitu. Allah kirimkan burung-burung patuk-patuk itu serangga-serangga, ya. Begitu juga yang terjadi pada lalat. Di atasnya lalat itu ada lagi serangga, ya. Fauqa, jadi Al-Quran mengatakan fauqa. Memang benar fauqa, ada serangga-serangga tertentu, makhluk yang lebih kecil daripada lalat, ya,
Dia lebih kecil dan memang di atas lalat. Jadi selama ini diterjemahkan lebih kecil daripada lalat. That's correct. Benar. Tapi di atas lalat juga benar juga. Ya, Masya Allah. Ini kalau kita perhatikan, Pak, subhanallah, ya. Kemudian sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau lalat itu hinggap jatuh di atas minuman kita, ya. Nah, jangan dibuang semua minumannya, dicelup secara keseluruhan, baru dilempar, baru minum lagi, ya. Dan saya sudah praktekkan ini, ya. Alhamdulillah sehat walafiat, ya. Tapi tidak disunahkan juga kita tangkap lalat, ya. Baru kita celupkan. Nah, tidak. Kalau tercelup memang, ya. Nah, inilah Masya Allah, di sekeliling kita ini ayat-ayat Allah yang kauniyah ini, ya, bertebaran di atas pandangan mata kita. Coba saja ayat Allah yang kita rasakan walaupun kita tidak lihat, ya. Namanya angin, Pak. Demikian biasa istilahkan angin spoi-spoi. Tidakkah kita berpikir bagaimana seandainya kita ini hidup tidak ada angin? Ya. Siapa yang bisa menciptakan angin, Pak? Ya, datang angin ini seperti lautan sebenarnya. Udara ini seperti lautan. Angin itu adalah udara yang berhembus, ya. Sehingga kita merasakan alhamdulillah angin spoi-spoi. Ini kita tidak lihat tapi kita rasakan. Ya. Nah, angin ini ibarat seperti lautan di mana burung itu berenang, ya. Berenang di lautan angin. Sehingga bisa namanya terbang. Allahu Akbar. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala, perhatikan itu burung-burung, ya. Kenapa dia bisa terbang? Dan burung-burung itu, Pak, di dalam Al-Qur'an dikatakan dia itu bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian tidak memahami tasbihnya burung-burung. Ya. Ada bahasanya juga burung-burung. Allahu Akbar, ya, subhanallah. Setiap apa yang kita saksikan itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita lihat bergantinya siang dan malam, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Adanya matahari, ya, adanya bulan, adanya bintang-bintang, ya. Malam yang gelap gulita kemudian berubah menjadi pagi yang demikian terang benderang. Dari keadaan yang sangat terang benderang di pagi hari, kemudian di siang hari menjadi lebih terang, bahkan menjadi panas. Kemudian berangsur-angsur, kemudian berhenti, sinarnya meredup, dan kemudian terbenam. Ini adalah kejadian yang luar biasa. Namun, kita kadangkala lupa, luput, dan alpa untuk memperhatikannya. Maka ayat ini mengajak kita, perhatikan itu wahai manusia. Agar apa? Bertambah lagi keimanan kita. Ya, kita akan berkata, Subhanak, Maha Suci Engkau. Ya. Nah, fakta-fakta ini, banyak orang-orang yang pintar, ya, dalam artian mengetahui data-datanya, fakta-faktanya, tetapi tidak cerdas mengantarkan mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita dengan satu ayat saja, ya, kita akan merasa bahwa demikianlah nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang tidak terkira, tanda-tandanya yang demikian luar biasa senantiasa menambah keimanan kita. Jadi saya anjurkan Bapak-bapak sesekali perhatikan baik-baik bergantinya siang dan malam itu. Maka kita disunahkan apa, Pak? Ya, mengiringi tafakkur kita dengan zikir kita. Kita berzikir pagi, berzikir petang. Kenapa pagi dan petang dikhususkan berzikir? Karena disitulah manusia menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang dia saksikan dan dia iringi dengan zikirnya, yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dan kemudian mengantarkan mereka untuk beriman dan menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya, Pak? Kita pergi di pantai kemudian menyaksikan sunset, ya. Terbenam, tapi tidak mengantar kita kepada keimanan. Menyaksikan matahari terbit tidak mengantar kepada keimanan, ya. Maka mari perhatikan siang dan malam ini tanda kekuasaan Allah yang luar biasa yang terjadi setiap pagi, setiap malam, setiap hari, ya. Jangan sampai kita lewat untuk mengantarkan kita kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan dan sudah disajikan juga oleh Pak Darmin dan Ustaz Darmin dan kru, ya. Inilah
makanan dan minuman sunnah ya. Kita akan nikmati. Semoga Allah merahmati kita semua. Cukup ya, tidak usah ada tanya jawab ya, karena waktu kita terbatas. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, kita ucapkan syukran wa jazakumullah khair pada Ustadz yang sudah bersedia mengisi taklim subuh kita pada pagi hari ini. Jemaah sekalian, sebelum panitia menyiapkan jalan pote di belakang, diharapkan sholat sunat dulu. Setelah sholat sunat, baru kita cicipi jalan pote yang disiapkan panitia. Mohon maaf, panitia tidak menyiapkan lagi sayur dan tempat di belakang. Diperkirakan tadi malam itu hujan. Jadi dalam masjid aja dulu kita konsumsi jalan pote. Tapi sempat hujan tadi, sebentar kita ceramah Ustaz. Hujan sebentar tadi, iya hujan tadi. Ya Allah, maaf ya. Saya kira demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita siap hadir lagi untuk pekan depan setiap Ahad subuh. Ikuti tadabbur Al-Quran.